Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Lailiyah. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di IAIN Kediri. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang mengadakan gerakan mencuci tangan untuk menghindari penyebaran virus corona. Mencuci tangan merupakan salah satu pencegahan penyebaran virus corona, yaitu dengan cara mencuci tangan kita menggunakan air mengalir dan juga sabun selama 20 detik sampai 30 detik. Dengan cara mencuci tangan, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita akan mati dan terbawa oleh air. Namun, saat ini kendalanya adalah jika waktunya kepepet atau kita berada di ruangan yang tidak ada airnya, maka kita dapat menggunakan alternatif hand sanitizer sebagai pengganti dari mencuci tangan. Seperti saat kita berada di transportasi, di busway, itu kita dapat menggunakan hand sanitizer. Kan di busway juga tidak ada air, jadi nggak mungkin kita harus cuci tangan di dalam busway. Apa sih bedanya mencuci tangan dengan hand sanitizer? Sebenarnya secara ilmiah atau secara kimia, hand sanitizer dengan mencuci tangan dengan sabun itu tidak ada bedanya. Mereka sama-sama membunuh kuman. Namun di sini hand sanitizer dikatakan lebih praktis daripada air karena hand sanitizer bisa ditempatkan di tempat yang kecil, dimasukkan tas, sedangkan air kita harus membutuhkan air banyak untuk menghilangkan sabun-sabun yang ada di tangan kita. Dan dikarenakan hand sanitizer ini praktis, dianggap praktis oleh masyarakat, dan sedangkan pandemi COVID-19 ini mulai ada di Indonesia, maka hand sanitizer ini mulai langka untuk dicari. Bahkan di apotik, di online shop pun jarang dan harganya sangat tinggi sekali. Jadi ketika kalian ingin membuat hand sanitizer di rumah, kalian cukup menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama alkohol. Ini aku pakai alkohol yang 70%. Kemudian yang kedua ada aloe vera. Aloe veranya terserah, nanti kalian pakai merek apapun bebas. Kemudian ini A few moments later. ada esensial. Esensialnya juga terserah, nanti kalian pakai merek apa. Jadi pertama tak masukin dulu ini aloe veranya. Kira-kira segini boleh atau lebih banyak boleh, jika kalau kalian tuh pengen lembab. Ini aloe vera gunanya untuk melembabkan. Jadi alkohol ini ketika nanti dipakai itu membuat kulit kita itu kering. Jadi aloe vera ini membuat tangan kita itu menjadi lebih lembab. Kemudian esensial ini membuat biar bau dari alkohol itu ternetralisir gitu ya. Terus ini udah tak masukin segini. Terus ini tak masukin. Ya lumayan penuh. Terus kita pakai esensial. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. Kita pakai esensial 1 tetes aja. Terus kita tutup, kocok sampai kecampur semuanya. Jadi kenapa orang-orang itu lebih suka hand sanitizer? Karena bisa wadah kecil seperti ini. Ini bisa dimasukin ke tas kalian masing-masing dan bisa dibawa kemana-mana. Ketika nanti kalau kalian pakai air, pakai sabun, itu ribet. Harus bawa airnya dan nggak cukup sedikit. Bilasnya lama dan nggak cukup sedikit. Kemudian ada beberapa kelebihan dari hand sanitizer.
Yang pertama, sederhana dan cepat. Hand sanitizer ini sederhana banget, cuma kayak gini, dan makainya itu cuma butuh 10 detik. Kalau kita pakai sabun butuh waktu 20 sampai 30 detik. Good job. Kemudian yang kedua, ini itu sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Di perjalanan kita bisa pakai ini. Kemudian yang ketiga, hand sanitizer ini bisa disukai oleh anak-anak karena wanginya bisa, karena aku tadi pakai esensial, ini esensial melati yang aku punya. Kalau seumpama anak-anak bisa pakai rasa stroberi atau buah-buahan atau bunga-bunga lain, itu bisa. Jadi anak-anak itu suka, karena kebanyakan anak-anak itu tidak suka untuk mencuci tangan karena wastafelnya tinggi, basah, nanti malah dikhawatirkan mereka malah main air gitu ya. Kemudian tapi di sisi lain, hand sanitizer ini juga mempunyai kekurangan. Apa sih kekurangannya? Kekurangan dari hand sanitizer ini ada beberapa, yaitu yang pertama, membunuh bakteri baik yang ada di tangan kita. Dan ketika kita menyemprotkan, semua bakteri itu kan mati. Maka bakteri baik pun ikut mati ketika kita keseringan memakai hand sanitizer. Dan akibatnya tubuh kita atau sistem imun tubuh kita itu menjadi lemah. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tangan kita menjadi kasar dan kering. Alkohol yang ada di hand sanitizer ini akan membuat air-air yang ada di tangan kita, kandungan air yang ada di tangan kita ini menjadi berkurang. Ketika kita memakai berlebihan, maka kandungan air ini akan hilang dan membuat tangan kita menjadi kering dan kasar. Kulit yang kering dan kasar itu adalah sarang kuman. Nantinya kuman akan masuk melalui kulit-kulit yang kering, luka-luka kering yang ada di tangan kita. Kekurangan yang selanjutnya adalah bakteri yang ada di tangan kita menjadi lebih kebal. Jadi ketika kita sering memakai alkohol, maka bakteri dan virus ataupun kuman yang ada di tangan kita menjadi lebih kebal karena mereka keseringan untuk memakai alkohol. Sehingga penggunaan hand sanitizer sendiri nantinya akan tidak efektif. Kekurangan yang selanjutnya dari hand sanitizer ini yaitu ternyata hand sanitizer itu tidak bisa membunuh semua mikroba seperti mikroba Clostridium, yaitu Clostridium itu penyebab penyakit pernapasan dan pencernaan, dan ada norovirus yang merupakan penyebab penyakit diare. Jadi saran saya, walaupun kita itu di luar ruangan, kalau ada air, mendingan lebih baiknya kalian itu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, karena nanti kuman-kumannya bisa ikut mengalir dengan air yang kita buat cuci tangan. Berbeda dengan kalau kita pakai hand sanitizer, walaupun kumannya itu sudah mati, tapi kumannya itu tetap nempel di telapak tangan kita atau di tangan kita. Jadi enggak mengalir gitu. Kurang efektif menurut aku. Good job. Oke, gitu aja penjelasan dari aku. Semoga cara pembuatan hand sanitizer ini di rumah bermanfaat buat kalian, dan apa yang aku jelaskan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.